Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai dasar-dasar dari keilmuan filologi yang mencakup apa pengertiannya, kemudian objek kajiannya, kemudian tujuannya, serta eh, eh, pengantar di awal itu mengenai materi apa saja yang akan kita lakukan dalam kelas filologi ini. Pada pertemuan keempat ini kita akan menuju masuk ke proses penelitian filologi itu sendiri. Jadi pada pertemuan yang lalu kita mendefinisikannya, sekarang kita akan mulai masuk untuk melakukan praktek penelitiannya. Mulai pada pertemuan ini kita akan saya akan memandu kelas ini untuk melakukan Eee, praktek penelitian langsung ya. Jadi saya nanti meminta kalian untuk, mengakses manuskrip, karena keterbatasan di masa pandemi ini, jadi akses itu tidak bisa dilakukan akses fisikal, kunjungan fisik ke museum, ataupun ke tempat penyimpanan naskah, atau ke perpustakaan, eee yang menyimpan naskah-naskah kuno Nusantara, tetapi kita bisa melakukan kunjungan maya, kunjungan virtual ke beberapa penyedia manuskrip digital. Saya akan membagikannya di follow up kelas di diskusi, website mana saja yang bisa digunakan atau yang menyediakan naskah-naskah manuskrip Nusantara. Di pertemuan keempat ini saya akan secara singkat menjelaskan keseluruhan alurnya, alur penelitian filologi yang secara umum diikuti oleh para filolog. Tapi pada pertemuan ke depan dan seterusnya saya akan menjabarkan tiap langkah tersebut lebih detail dan memandu kawan-kawan mahasiswa untuk melaksanakan penelitian tersebut satu persatu melalui penugasan, dan saya akan mengecek penugasan kalian sesuai dengan langkah atau step penelitian yang dilalui. Ada beberapa langkah dalam penelitian filologi. Sebelum masuk ke dalam langkah yang lebih teknis, kita tentu perlu untuk melangkah menentukan sikap pertama, yaitu penentuan topik atau tema dari kajian kita. Kita tahu bahwa manuskrip-manuskrip kuno itu mengandung banyak sekali apa ide. Kalau kita melihat genrenya di Jawa, kita bisa melihat tembang-tembang mocopat itu digunakan untuk menyampaikan beragam ide atau beragam tema yang mana tiap tema punya kekhasan sendiri. Misalnya kita bisa melihat tema suluk yang mana adalah berisi panduan seorang salik atau seorang hamba untuk menempuh jalan tarekat menuju Tuhannya. Kita bisa melihat wawacan misalnya babat misalnya di Jawa juga yang lebih ke sejarah spiritual. Kemudian kita bisa melihat di Sunda ada wawacan, ada cariyos, ada beragam tema di sana. Mulai dari yang sifatnya sofistik, ada yang historis, ada yang fikih, kitab-kitab fikih, ada beragam tema yang jelas di sana. Oleh sebab itu kita harus menentukan, mungkin eh, dalam atau di kampus ini, di kampus UIN Wali Songo, tema secara umum sudah ditetapkan, yaitu tentang keagamaan atau keislaman di sana. Tetapi lebih kita perlu juga lebih mengkhususkan atau memilih tema yang lebih spesifik dari keislaman apa yang hendak kita bahas. Kalau kita menggunakan pembagian keilmuan klasik, ya kita mau membahas kitab-kitab tafsir atau yang menjabarkan tentang tafsir-tafsir,
atau mushaf Al-Qur'an, atau kita ingin membahas kitab fikih kaitannya dengan, pengambilan dalil dari Al-Qur'an misalnya karena ini jurusan IAT, atau kita bisa melihat atau mengambil tema yang teksnya itu seakan profan dalam arti tidak berkaitan dengan keagamaan secara langsung, babat-babat misalnya atau kisah-kisah, semi apa, historis ya gitu, tetapi kita ingin membentuk kacamata keagamaan di sana, pendekatannya agama sebagai pendekatan, itu bisa digunakan. Eee, Hal yang menentukan dalam penentuan topik ini saya pikir ada 2 gerakan yang perlu kalian lakukan, mahasiswa lakukan atau para peneliti lakukan. Yang pertama adalah gerakan yang sifatnya subjektif, yaitu minat kajian yang ada pada diri kalian gitu, para calon peneliti filologi. Jadi, apakah kalian punya minat kecenderungan tertentu yang dipengaruhi misalnya dari guru ketika di pesantren atau dari, latar belakang keilmuan kalian ketika, eee, mondok misalnya, pesantrennya lebih dekat dengan ke arah kajian ilmu alat, akan mendorong kalian untuk mengkaji aspek mushaf Al-Qur'an dari ilmu-ilmu alat tersebut misalnya, atau mengkaji pondoknya pondok kuat dengan, ulumul Qur'an misalnya, maka kalian lebih dekat mengkaji mushaf Al-Qur'an dari latar belakang, eee, Rasm Qur'an misalnya, atau kalian yang dekat atau di pondoknya itu lebih dekat dengan aspek-aspek kesenian dan kebudayaan, maka lebih dekat misalnya dalam kajian mushaf Al-Qur'an, lebih cenderung untuk melihat, eee, apa, khot yang digunakan dalam mushaf Al-Qur'an misalnya, kajian khot ini juga belum banyak ini. Mungkin secara umum, orang banyak mengatakan ini naskhi misalnya, tetapi, apakah itu secara keseluruhan yang digunakan memang kajian khot naskhi memang yang digunakan di Nusantara? Jangan-jangan memang atau kalian bisa menemukan dan membuktikan bahwa kita punya karakteristik khot tersendiri yang berbeda dengan naskhi dan kajian semacam ini memang belum banyak. Saya dengar beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang mau melakukan kajian dalam aspek ini, tetapi, sampai sekarang saya belum mendengar kelanjutannya lagi tentang kajian khot yang digunakan dalam naskah-naskah pegon di Jawa terutama. Tetapi kalian bisa mengkhususkan pada naskah-naskah Al-Qur'an misalnya, yang ada di koleksi Surakarta misalnya. Dan kalian bisa menunjukkan bahwa lebih dari sekedar asumsi umum yang mengatakan, khot yang digunakan dalam keseluruhan teks pikun itu naskhi misalnya, tapi kalian bisa menunjukkan bahwa beragam khot yang digunakan, di Nusantara terutama di naskah-naskah. Jadi setelah kalian menentukan topik, secara umum, secara luas, kalian akan atau kalian perlu untuk menyempitkan topik tersebut hingga mengantarkan kalian kepada pemilihan teks, satu teks yang khusus, atau kalian bisa memilih beberapa teks dari, eee, tema yang kalian pilih. Untuk menentukan teks yang tepat, saya pikir kalian harus mempertimbangkan beberapa hal tersebut berikut. Pertama adalah bahasa dan aksara. Tentu akan lebih, mudah bagi seorang peneliti filolog apabila dia melakukan penelitian terhadap naskah yang berisi satu teks, yang teksnya itu diungkapkan dalam bahasa yang dia pahami dan dalam aksara yang dapat dia baca. Meskipun ini tidak, tidak hukum mati ya atau harus seperti ini, kita bisa melihat beberapa peneliti yang memaksakan atau berusaha keras untuk mempelajari bahasa dan aksara baru untuk melakukan penelitian. Itu yang dilakukan oleh para, orientalis. Dia tentu tidak lahir dalam sebuah masyarakat yang menggunakan aksara Arab atau aksara Pegon, apalagi di Belanda, atau di negara-negara Eropa secara umum. Tetapi mereka dilatih, secara khusus atau mereka secara otodidak belajar bertahun-tahun untuk menguasai bahasa dan aksara tertentu. Kita bisa melihat itu terjadi pada, eee, misalnya Misalnya ini Snook Wukong. Si Snook Wukongnya itu
bisa melakukan komunikasi menggunakan aksara Pegon terhadap para tokoh ulama di Nusantara, termasuk, yang ada di Jawa dan di, Sunda, dan secara umum dengan ulama-ulama yang ada di masa itu yang hidup, yang penting dianggap oleh, Snokukronya untuk menjalin, patronase ya, hubungan patron klien. Tetapi dalam konteks, mahasiswa saya lihat lebih, atau tidak perlu memaksakan untuk belajar aksara lain selain aksara yang telah kalian pelajari sebelumnya. Bahkan kalian cukup menghabiskan waktu kan untuk belajar aksara Pegon dan terbiasa dengan membaca aksara tersebut gitu. Kemudian kalian juga belajar bahasa Arab, eee, dalam konteks di kampus maupun di, pembelajaran sebelum di kampus, maka itu adalah beberapa kemampuan bahasa dan kemampuan membaca aksara yang amat berharga untuk proses, penentuan naskah atau kajian filologi secara umum gitu. Jadi jangan sia-siakan ilmu yang kalian dapatkan dalam konteks pembelajaran bahasa Arab maupun, baca aksara Pegon dan memaknai, teks-teks dalam bahasa Arab dengan Pegon tersebut, untuk kajian, manuskrip di Nusantara. Misalnya yang tidak mampu membaca teks Wonocoroko ya mungkin, tidak perlu memaksakan diri dalam konteks persiapan untuk skripsi ini untuk membaca teks Wonocoroko. Tetapi untuk pembelajaran lebih lanjut saya akan sangat senang dan mendorong mereka untuk mampu membaca teks-teks Wonocoroko. Karena teks-teks keislaman, paling awal di Jawa itu dikubah atau ditulis dalam aksara ini. Kita bisa melihat, misalnya Primbon eee, Jawa yang dikaji oleh Drewes dan teks lain yang dikenal di Nusantara Handbook Van Bonang, tetapi sebenarnya itu adalah, usul suluk judul aslinya yang ada di dalam teks itu, ya menggunakan Hanacaraka. Kemudian kalian saya pikir perlu untuk melakukan, pengkajian singkat mengenai urgensi dari teks tersebut gitu. Setelah kalian berhasil menentukan teks yang kalian pilih misalnya, eee, maka perlu setelah itu kalian melakukan inventarisasi naskah. Artinya kalian mengumpulkan manuskrip mana saja yang mengandung teks-teks yang kalian, telah tentukan untuk diteliti. Teks-teks ini atau informasi akan teks-teks ini bisa kalian temukan di banyak, media. Misalnya kalian bisa menemukannya melalui katalog-katalog naskah, dan itu yang paling utama saya pikir untuk menemukan informasi mengenai, eee, keberadaan satu teks, yang mengandung naskah-naskah atau keberadaan satu naskah yang mengandung teks-teks yang ingin kalian kaji gitu. Katalog-katalog ini banyak, ada yang versi digital juga, maksudnya bisa di download versi PDF itu misalnya yang dikeluarkan oleh Pak Jan Jaswidkam, saya mungkin bisa share, tetapi itu katalog, atas naskah-naskah yang ada di, eee, Leiden utamanya dan di Belanda secara umum, di perpustakaan-perpustakaan di Belanda secara umum. Katalog-katalog ini, eee, yang versi digital tentu akan lebih memudahkan kalian untuk mengakses, secara lebih cepat, di mana keberadaan teks-teks tertentu gitu. Eee Katalog-katalog yang lain juga banyak yang versi cetak di Nusantara atau di Indonesia ini, eee, pa katalog induk naskah-naskah Nusantara itu punya banyak jilid kalau nggak salah 5 jilid, itu bisa kalian jadikan panduan untuk mencari teks-teks yang ingin kalian kaji gitu. Ini contoh di sini jilid 3, yang ada di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Kalian bisa melihat ke jilid-jilid yang lain yang secara spesifik misalnya, menyebutkan tempat penyimpanan naskah itu, berdasarkan tempat penyimpanan naskah. Misalnya yang ada di Keraton Surakarta atau yang ada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau di tempat-tempat lain. Ada juga katalog-katalog yang tidak, masuk seri ini tetapi amat penting misalnya katalog
naskah yang ada di Dayeuh Tanah Api. Itu kajian yang dilakukan oleh pemimpin timnya adalah Pak Oman Fathur Rahman gitu. Kalian juga bisa melakukan penelusuran melalui situs-situs penyedia naskah digital yang biasanya juga menyediakan informasi katalogis ya. Misalnya kalian bisa cek di katalog perpustakaan Leiden, kemudian masuk di katalog tersebut, kalian search, di bagian khusus special collection, itu di situ nanti kemudian kalian ketikkan, eee, apa, judul dari teks yang ingin kalian kaji nanti akan muncul di situ. Atau kalian bisa mencarinya lewat katalog tadi yang dikeluarkan oleh Pak Janja Switcom. Atau bisa mencari lewat yang situs ini melalui Dreamsea misalnya, atau melalui situs-situs lain yang nanti akan saya share-kan waktu pertemuan khusus mengenai inventarisasi naskah ini. Jadi kita akan latihan mengaksesnya secara langsung ya. Saya harap, mahasiswa, eee, melakukan penelusuran ini sungguh-sungguh. Saya bantu di awal, kita praktik bersama. Setelah itu penugasannya kalian melakukan inventarisasi naskah terhadap, penelitian kalian sendiri. Nanti, kalian baca-baca sendiri lewat, situs-situs tersebut gitu. Atau kalian bisa menemukan informasi tersebut melalui artikel jurnal ilmiah gitu. Jadi jurnal-jurnal yang mengkaji naskah-naskah tertentu biasanya juga menyebutkan keberadaan naskah-naskah yang setema dengan itu, tapi tidak dikaji secara, mendalam gitu. Jadi masih membuka ruang untuk penelitian kalian baik berupa skripsi maupun berupa artikel jurnal, atau kalian ubah ke penelitian-penelitian, yang dituliskan dalam format, populer. Saya pikir masyarakat kita masih sangat, buta ya terhadap kekayaan hasanah, manuskrip Nusantara gitu. Kekayaan yang amat besar jumlahnya, tetapi, pengungkapan terhadap isi kekayaan tersebut atau pemanfaatan kekayaan tersebut menjadi medium diubah ke dalam medium yang lebih ramah akses di masa kini, eee, itu belum banyak. Atau buku-buku atau kalian mengaksesnya, mendapatkan informasi itu dari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian kalian. Misalnya, informasi yang saya dapatkan mengenai keberadaan suluk-suluk yang penting untuk menggambarkan, sikap keagamaan, filosofis masyarakat Jawa itu saya temukan di disertasinya Pak Zoetmulder mengenai, saya tidak terlalu setuju dengan judulnya dan, bagian dari disertasi tersebut, tetapi informasi, katalogis atau keberadaan manuskrip yang menggambarkan, ide-ide filosofis, tasawuf filosofis di Jawa itu amat penting. Judulnya itu Monisme dan Panteisme di Jawa, kajian atas, karya-karya suluk. Itu Pak Zoetmulder. Nah, inventarisasi naskah ini nanti kita juga akan berikan tugas kepada mahasiswa, tapi di pertemuan setelahnya ya. Jadi tadi setiap langkah nanti akan kita bahas dan kita bukan hanya bahas, kita praktek. Jadi kalau pas pertemuan melalui Google Meet, kita akan praktek mencari naskah. Inventarisasi naskah kita akan praktek melakukan penginventarisasian melalui katalog maupun, situs-situs penyedia, penyedia manuskrip naskah Nusantara secara digital. Setelah kalian berhasil mengumpulkan, naskah-naskah yang mengandung teks yang ingin kalian pilih, ingin kalian, kaji, ingin kalian analisis sebagai objek penelitian di tahap skripsi misalnya, maka kalian perlu melakukan setelah melakukan inventarisasi perlu melakukan deskripsi naskah. Ingat ini deskripsi naskah, artinya kalian mendeskripsi, mulai dari fisik naskah hingga konten naskah, yang mana konten naskah itu teks, ada kadang ada banyak teks yang ada di dalamnya, kalian deskripsikan secara umum gitu. Nanti kita akan belajar juga
bagaimana melakukan deskripsi ini. Saya akan memberikan penugasan, dan kita akan latihan bersama untuk melakukan deskripsi. Mungkin deskripsi secara fisikal atau katalogis ya, udah ada dan sudah banyak di katalog-katalog gitu. Mungkin kita akan belajar melakukan deskripsi secara naratif gitu. Jadi bukan sifatnya, eee, kolom-kolom gitu, tapi kita menarasikannya gitu. Atau kita akan lebih belajar ke deskripsi isi gitu. Jadi deskripsi isi untuk menunjukkan bagaimana letak penting dari, teks yang ada di dalam naskah tersebut. Tapi tidak menutup kemungkinan kalian memiliki naskah misalnya atau memiliki manuskrip yang berasal dari, buyut-buyut kalian misalnya, kemudian belum ada katalog satupun yang memasukkan informasi mengenai naskah yang kalian miliki, maka kalian harus mendeskripsikannya melalui 2 tahapan, yaitu tahapan deskripsi fisikal, deskripsi naskah secara, fisik gitu, kemudian kalian deskripsikan, kontennya juga. Apa yang perlu dideskripsikan? Yang pertama adalah tempat penyimpanan naskah. Ini urutannya bisa beragam dari satu katalog dengan katalog yang lain gitu. Kadang ada informasi juga yang tidak dimasukkan dalam satu katalog, tetapi ada di katalog lain. Tapi menurut saya ini beberapa hal yang standar yang biasanya diungkapkan dalam katalog dan tidak menutup kemungkinan satu katalog itu kurang cermat mendeskripsikan satu naskah, kemudian dideskripsikan lebih baik dari, naskah yang lain. Misalnya informasi yang disebutkan di Literature of Java itu cukup susah untuk melakukan tracing ya, dan lebih mudah, untuk mencari naskah itu, kode naskah itu yang ada di Leiden melalui, eee, katalog yang disusun oleh Pak Jan Jas Whitcomb, alih-alih dari, Piso di Literature of Java itu. Tapi karena ada versi digitalnya sekarang, lebih memudahkan juga sih informasi yang ada di Literature of Java, dan di Literature of Java itu formatnya bukan urutan katalog, memang bukan nomor katalog, tetapi lebih ke tema-tema ya. Dan, yang nggak terbiasa mungkin akan kesulitan mencari kode naskah, eee, di situ, di buku tersebut gitu. Standar yang biasanya digunakan para filolog sekarang untuk melakukan deskripsi naskah adalah satu tempat penyimpanan naskah. Kalian perlu menyebutkan sejarah, misalnya bagaimana satu naskah bisa ada di tempat itu, atau kalian mendeskripsikan tempat itu. Ini adalah pesantren, popongan misalnya, ya jadi tempat penyimpanan naskah, tersebut gitu. Kemudian kalian ngasih kode dan nomor naskah. Eee, ini ketentuan peneliti sendiri sih biasanya untuk melakukan coding, memberikan kode itu. Kita bisa melihat, kalau di Leiden itu, kalau dari Oriental termasuk yang dari Nusantara itu dikasih kode OR ya, LOR, Leiden Oriental Manuskrip gitu ya, Leiden Oriental itu kemudian nomornya berdasarkan pada apa, tahun dari mana diurutkan. Jadi yang lebih nomornya tinggi misalnya 23.000 misalnya, itu berarti yang lebih baru-baru ini, gitu. Eee, dan nomor awal misalnya ratusan, seribuan, itu berarti sudah masuk ke koleksi Leiden jauh-jauh hari. Tapi itu belum menentukan usianya ya, kadang nomornya baru-baru ini diperoleh, tetapi sebenarnya naskah itu sudah cukup tua gitu usianya berdasarkan kolofonnya. Jadi dia disimpan di tangan masyarakat sudah lama ratusan tahun, kemudian ada pembeli dari Leiden, dari Belanda membeli naskah tersebut di tahun 2008 misalnya, maka dia berpindah tahun 2008 ke Leiden, tetapi usia manuskripnya sendiri lebih tua daripada itu misalnya. Kemudian kalian perlu melihat, deskripsikan alas naskah. Alas naskah nanti, di pertemuan tentang deskripsi ini, saya akan mengundang Pak Tarka untuk menjelaskan salah satu alas naskah yang paling umum digunakan di masyarakat Nusantara, yang dibuat secara lokal yaitu daluang. Kita akan membahas tentang itu. Kemudian kita akan membahas tentang jenis aksara,
atau kalian perlu melakukan deskripsi tentang jenis aksara yang digunakan, bahan, ukuran, pengarang, penyalin gitu. Pengarang dan penyalin berbeda ya. Jadi kalau pengarang misalnya kitab fikih ini dikarang oleh Syekh Zakaria Al-Ansori misalnya. Kemudian di Nusantara, oh ternyata yang menyalin Kiai eee, Kiai Soleh Darat misalnya punya salinan tentang itu. Atau Fathul Muin itu yang mengarang tentu bukan kiai di Nusantara, tetapi penyalinnya bisa jadi para ulama di Nusantara. Dan salinan itu juga bisa berbicara banyak ya. Bisa jadi takrib misalnya karya Abu Suja itu eee, sudah ada di Nusantara disalin pada abad 16 gitu. Dan kalau kita bisa mendapatkan informasi tempat penyimpanan naskah di masa itu dan informasi penyalin naskah, kita bisa berbicara banyak tentang sejarah eee, pemikiran keislaman ortodoks atau didasarkan pada kitab-kitab fikih di Nusantara sejak awal, tidak hanya tasawuf gitu. Ini yang kalian lakukan pada deskripsi naskah. Nanti di deskripsi ini kita akan latihan secara langsung untuk melakukan deskripsi. Bukan, ini aspek-aspek yang standar ya. Kita juga bisa melakukan deskripsi pada aspek teks sebenarnya, konten. Deskripsi secara umum sebelum masuk ke menerjemahkan atau melakukan suntingan dan melakukan analisis. Jadi deskripsi itu juga dilakukan. Kita bisa melihat misalnya di eh, Usul Suluk atau Headbook Van Bonang atau kalau Drewes itu menerjemahkannya menjadi The Admonition of Syehbari itu, Drewes melakukan kajian tentang manuskripnya, kemudian deskripsi tentang, eee, aksara yang digunakan, bahasanya, kemudian deskripsi tentang pengarang, penyalinnya nggak disebutkan, mungkin disebutkan bersamaan dengan pengarang dan penyalin itu. Kemudian deskripsi alas, deskripsi tentang naskah itu sendiri. Maksudnya bagaimana naskah itu, tempat penyimpanan naskah bisa nyampe ke Belanda gitu. Itu deskripsi yang dilakukan oleh Drewes saya pikir lebih hidup daripada deskripsi di katalog ya. Pendeskripsian yang dilakukan Drewes itu melalui naratif gitu, narasi. Dan kita bisa lihat nanti bagaimana hidupnya deskripsi yang dilakukan Drewes alih-alih yang dilakukan katalog-katalog itu. Jadi saya pikir kalau melakukan penelitian untuk skripsi, jadi mengembangkan apa yang ada dalam katalog. Jadi katalog itu informasinya sangat sederhana, kalian bisa mengembangkan lebih jauh dari informasi dalam katalog tersebut. Setelah melakukan deskripsi naskah, kalian perlu melakukan perbandingan naskah dan teks gitu. Jadi perbandingan naskah dan teks itu untuk melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah untuk melakukan rekonstruksi kesejarahan naskah dan teks. Kalian ingin menentukan naskah mana yang paling tua, yang paling dekat dengan masa eh, pen, pengarangnya gitu, Mas. Misalnya kalian ingin melihat di Usul Suluk tadi yang paling tua yang memang abad 16 itu, dan itu naskah yang paling dekat dengan masa pengarangnya Sunan Bonang. Eee, a Belum ditemukan sejauh ini naskah yang lebih tua dari itu yang menggambarkan ajaran dari Sunan Bonang gitu. Jadi, itu akan lebih, eee, dipilih daripada naskah yang sama, misalnya ada naskah tentang berisi teks Usul Suluk misalnya, tetapi di situ manuskrip itu terdapat kolofon dan dikarang abad 18 atau 19 bahkan. Maka akan lebih, lebih tepat untuk memilih naskah yang abad 16 daripada abad 19 misalnya. Dan rekonstruksi teksnya juga, kesejarahan dari penulisan teks tersebut. Kita bisa melakukan kajian intertekstualitas misalnya mengenai karya-karya dari Yusodipuro I yang digubah kembali oleh eee, Ronggo Warsito misalnya. Kemudian kalian juga ingin melakukan perbandingan teks itu dalam arti
untuk mencari perubahan yang terjadi. Dan perubahan-perubahan itu berbicara apa? Apa makna dari perubahan tersebut? Seperti yang sebelumnya saya sebutkan, ada perubahan, term-term, figur, nama-nama figur yang dirujuk di teks-teks, Yosodipuro I yang disalin dengan disalin kembali gitu ya, berdasarkan teks tersebut mengubah kubahan baru, tetapi nama figurnya jelas diubah di Ronggowarsito gitu. Apa maknanya ini gitu. Ini perbandingan naskah dan teks juga untuk menentukan, eee, apa, edisi atau manuskrip mana yang kalian jadikan pegangan untuk melakukan, suntingan gitu, suntingan atau suntingan dan terjemahan dari teks tersebut. Kalian bisa melakukan pemilihan, satu dari, beberapa naskah dengan alasan tertentu, misalnya setelah melakukan perbandingan naskah dan teks, kalian menyusun bagan kesejarahan naskah dan teks misalnya, kemudian kalian menentukan karena alasan, misalnya tadi kedekatan dengan pengarang, naskah yang paling tua, yang paling kondisinya bagus misalnya, kemudian, eee, dapat diakses oleh kalian, maka kalian melakukan satu naskah tertentu, misalnya satu manuskrip yang ada di Perpusnas, alih-alih yang ada di Leiden misalnya. Karena itu lebih, dapat dipegang, daripada, eee, naskah yang ada di Leiden misalnya. Nah, dan itu yang kalian jadikan, landasan atau pedoman rujukan untuk melakukan edisi suntingan, mengubah, satu naskah dari aksara Pegon misalnya menjadi aksara, Latin gitu, agar bisa diakses oleh masyarakat kini. Ini contoh di kiri adalah sebuah, teks, tasawuf yang dikubah di abad 19 kalau saya nggak salah ingat, yang manuskripnya tersimpan di Leiden dan, yang unik adalah kalau kalian coba membaca, yang kalian tahu bahasa Bali, ini adalah bahasa Bali, halus dan banyak kosakata yang tidak lagi dikenali oleh masyarakat Bali kini gitu. Dan ini membantah tentang, anggapan bahwa nggak ada Pegon Bali di masa lalu gitu, atau kalaupun ada berarti sekarang-sekarang ini ketika berkembangnya keislaman, di Bali gitu. Tapi naskah ini membantah itu, di Bali sudah sejak lama ada Pegon Bali gitu, dan ini menunjukkan bahwa di masyarakat keislaman Bali sudah berkembang, tradisi penulisan Pegon masa itu, abad 19. Eee, ini sejauh saya temukan cuman ada satu naskah teks ini, dan itu satu sekaligus naskah, cuman satu saja di naskah itu, satu teks ini saja gitu. Kita belum tahu dari mana ini, di Balinya itu dari mana, yang jelas ini peninggalan dari Senok Hukronya, gitu. Dan, eee, pertanyaan masih banyak hal, dan kepentingan tentu jelas dalam hal ini untuk menggambarkan, proses bagaimana, apa, keislaman juga dipribumikan di masyarakat Bali melalui naskah atau penulisan Pegon gitu. Ini ada satu mahasiswa melakukan penelitian terhadap, naskah ini, saya sudah share ke dia, tetapi kayaknya dia juga masih, melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai asal-usul dari teks ini. Setelah kalian melakukan perbandingan naskah dan teks dan menentukan teks mana yang bisa dijadikan pedoman untuk melakukan suntingan, selanjutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan suntingan itu sendiri. Kemudian kalau dia dalam bahasa lain, melakukan terjemahan. Suntingan itu menghadirkan teks tersebut dalam aksara lain, termasuk aksara Latin misalnya yang paling banyak digunakan di masyarakat Indonesia kini atau masyarakat dunia bahkan pada hari ini. Eee, jadi pastikan kalian dalam melakukan suntingan ini berusaha menghadirkan teks
agar bisa dibaca dan dimengerti oleh pembaca masa kini. Suntingan ini nanti kita akan belajar lebih detail di masa pertemuan khusus membahas tentang suntingan, tentang pedoman-pedoman suntingan. Misalnya kalian harus melakukan suntingan, pedoman transliterasinya harus diikuti secara konsisten dalam keseluruhan, teks misalnya. Misalnya kalau untuk menggambarkan pepet, kalian ingin menandainya seperti apa misalnya. Atau kalau itu dalam bahasa Arab misalnya kalian untuk transliterasi ke bahasa ke tulisan Latin misalnya kalian harus mengikuti pedoman tertentu. Yang kedua yang perlu diperhatikan dalam proses suntingan dan terjemahan adalah bisa jadi penyuntingan kalian tidak dilakukan secara menyeluruh, itu tergantung pada kerangka penelitian kalian sebenarnya. Apakah kerangkanya itu dalam hal kerangka penelitian satu teks utuh, kalau seperti alur tadi kita melakukan penelitian teks utuh gitu, jadi, menyeluruh dalam satu teks, tidak menyeluruh satu naskah ya, tapi satu teks. Atau bisa jadi kalian melakukan penelitian terhadap satu tema, lebih besar daripada satu teks tersebut, tetapi teks tersebut menjadi salah satu bagian dari argumen yang ingin kalian, sebutkan dalam penelitian kalian. Ini yang dilakukan misalnya oleh Zoetmulder ketika melakukan penelitian, eee, panteisme dan monisme dalam, keislaman Jawa berdasarkan suluk-suluk gitu, karya-karya suluk. Beliau tidak meneliti satu saja suluk, tetapi banyak suluk dan sebagian sudah diteliti secara filologis, dalam arti dihadirkan suntingannya oleh, peneliti sebelumnya. Tetapi sebagian besar dari, suluk-suluk yang beliau rujuk untuk menjadi argumen dalam penelitian beliau, untuk membaginya ke dalam suluk yang ortodoks, kemudian suluk yang monistik monistik dan panteistik sifatnya, beliau itu merujuk pada, manuskrip-manuskrip langsung. Dan dalam hal ini beliau tidak melalui proses yang saya sebutkan tadi dari awal, tetapi, eee, langsung menuju pada suntingan teks khusus pada bagian yang berkaitan dengan penelitian beliau. Misalnya ketika merujuk ke usul suluk, beliau hanya memilih teks yang, eee, menjelaskan tentang makna dari la ilaha illallah misalnya. Apa makna dari isbat dan nafi dan isbat di kalimat la ilaha illallah itu misalnya. Ini tema yang paling banyak dan saya pikir bisa menjadi tema penelitian kalian, nafi dan isbat dalam karya-karya suluk misalnya. Itu kalian bisa menemukan banyak sekali suluk yang menyebutkan tentang itu dan kalian ingin melakukan kajian normatif terhadap itu misalnya dengan, membandingkannya dengan penafsiran nafi dan isbat dalam, tradisi mufassirin misalnya, para ahli tafsir. Eee, itu suntingan dan terjemahan teks ya. Tapi kalau kalian memilih satu penelitian, dari awal hingga akhir, eee, adalah mengkaji satu teks utuh, maka ya suntingan dan terjemahan itu adalah suntingan dan terjemahan terhadap satu teks utuh tersebut. Tapi saya pikir, kalian bisa lebih jauh dari itu penelitiannya untuk mengkaji, tema yang lebih besar daripada satu teks, tapi satu teks itu menjadi apa, bukti atau bagian dari argumen yang ingin kalian bangun untuk, membuktikan hipotesis kalian. Ini adalah, eee, ini apa, eee, Serat Prabu Jasmani Rohani. Ini yang diberikan di katalog di Leiden. Ini disimpan di Pamekasan atau berasal dari Pamekasan dan kemudian beralih ke Leiden, yang tadinya dimiliki oleh elit di Keraton Pamekasan. Saya coba search di Google Scholar, kemudian cari di beberapa, di Google sendiri, kemudian di beberapa, eee, katalog-katalog dari perpustakaan besar di dunia, saya belum menemukan ada pengkajian terhadap naskah, keberadaan naskah ini dan teks ini secara khusus. Eee, ini
cukup tebal dan penjilitannya amat bagus, khas penggunaan atau khas, eee naskah yang dimiliki di keraton gitu. Ini saya tertarik sekali untuk melakukan penelitian terhadap teks ini, tetapi ya karena cukup tebalnya, teks ini dan waktu yang nampaknya, sebagai, dosen baru belum memungkinkan untuk, mencari waktu cukup luang untuk melakukan penelitian ini, saya ya masih dalam proses saja untuk, me mentransliterasi sebenarnya. Saya proses mentransliterasi, karya ini, gitu. Tapi ya 1 bulan, beberapa hari saja gitu bisa mentransliterasi kemudian diganti dengan tugas-tugas lain yang lebih mendesak. Kemudian kalau ada kesempatan lagi di bulan depan, saya bisanya milih beberapa waktu tertentu yang cukup luang, saya merasa, "Oh ini luang," saya melakukan transliterasi lagi terhadap, manuskrip-manuskrip yang saya, eee, amat tertarik termasuk, teks ini. Oke, itu suntingan dan terjemahan. Kalian bisa melakukan suntingan utuh untuk sebuah skripsi, satu teks, atau bisa melakukan suntingan terbatas terhadap teks-teks yang ingin kalian bangun, eee, argumen kalian didasarkan padanya. Cara semacam ini bisa digunakan juga untuk melakukan, penulisan populer sebenarnya seperti yang saya lakukan di buku Wajah Islam Nusantara itu. Saya kadang memilih beberapa teks untuk menjelaskan beberapa teks yang, saya pikir amat penting misalnya, suluk Sunan Kudus misalnya, saya mendapatkan informasi dari Pak Kiai Jadul Maula bahwa sejauh ini beliau belum menemukan manuskrip yang cukup tua untuk menggambarkan, ajaran dari Sunan Kudus yang diteruskan oleh para muridnya, hingga saya menulis tentang hal itu berdasarkan manuskrip yang ada di Leiden dan beliau, eee, tertarik dan beliau datang ke rumah untuk, meminta kopi dari seluruh foto manuskrip suluk Sunan Kudus tersebut dan saya membagikannya. Itu suntingan dan terjemahan ya. Kita akan melangkah ke step berikutnya dan step ini saya pikir adalah jantung dari penelitian filologi. Kalau yang di awal tadi hingga hari ini kita melihat, itu ya penting, tapi yang paling penting dalam proses ini, adalah bagaimana kita melakukan analisis. Ya, setelah kalian melakukan, suntingan dan terjemahan atas satu teks gitu, kalian melakukan analisis isinya. Ini adalah bagian yang paling krusial dalam studi filologi. Banyak para filolog yang membatasi hingga proses sebelumnya yaitu suntingan saja, tetapi saya pikir, bagian analisis ini juga, justru amat penting, yang mana para filolog kadang itu merasa merasa inferior untuk melakukan analisis isinya gitu. Dan ini karena mereka merasa tidak dibekali dengan macam-macam teori sosial humaniora untuk melakukan analisis dari isinya. Ini berbeda dengan, misalnya Pak Peter Carey yang merupakan seorang sejarawan kemudian melakukan pendekatan atau mengumpulkan naskah, pada intinya adalah kegiatan yang dilakukan oleh para filolog, tetapi yang membedakannya adalah analisisnya yang amat tajam terhadap teks, Bapak Diponegoro misalnya. Eee, oleh sebab itu para filolog harusnya tidak membatasi dirinya hanya pada filologi dalam arti tradisional dan tidak mau mempelajari beragam teori-teori ilmu sosial, apalagi kesejarahan, yang penting untuk menghadirkan analisis teks, yang, sesuai dengan tuntutan zamannya gitu. Pembacaan terhadap teks-teks tersebut harus di-frame dalam sebuah, semangat sejarah yang sesuai dengan masanya. Oleh sebab itu, kita selalu melakukan penulisan sejarah karena pembacanya selalu berbeda. Itu yang saya pikir menjadikan penelitian filologi ini amat penting karena sumber-sumbernya yang amat banyak untuk menggambarkan sejarah masa lalu kita, tetapi, analisis yang dilakukan terhadapnya sejauh ini atau penelitian yang terhadap manuskrip-manuskrip ini masih sangat terbatas.
Iya, oleh sebab itu para filolog hendaknya mampu berkolaborasi atau mampu mengkolaborasikan metodologi penelitian dari keilmuan sosial lainnya untuk menghadirkan analisis teks yang lebih komplit ya, yang lebih komprehensif dan lebih banyak nuansa yang muncul dalam penelitiannya alih-alih nuansa kaku dan kering ala filologi tradisional semata gitu. Penelitian ini yang atau model kayak kayak gini itu seperti yang dilakukan oleh, Pak Azumardi Azra misalnya tentang sejarah pemikiran ulama abad ke-17-18, beliau mengacu pada banyak sekali manuskrip yang, ditinggalkan oleh para ulama abad 17-18 termasuk di antara Syekh Yusuf Al-Maqassari, Abdurrauf As-Singkili, dan ulama-ulama lainnya. Atau penelitian Peter Carey tentang Diponegoro yang mengacu cukup banyak didasarkan pada manuskrip, Babad Diponegoro itu sendiri dan beliau menulis atau menerjemahkan manuskrip menyediakan edisi suntingan Babad Diponegoro tetapi yang versi keraton atau versi yang, berseberangan dengan versi Babad Diponegoro yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro sendiri gitu. Yang ketiga misalnya contoh yang dilakukan oleh Pak Islah Kusmian, tentang studi sebuah mushaf Al-Qur'an setelah melakukan pendekatan filologis di awal untuk melakukan, deskripsi, kemudian, menunjukkan aspek-aspek kodikologis dan paleografis dari, mushaf Al-Qur'an yang ada di popongan itu, kemudian beliau melakukan analisis isi, terhadap teks tersebut, yaitu pendekatan analisis, rosem Quran, kemudian analisis, kesejarahan, eee, naskah gitu. Ini, beberapa penelitian yang saya pikir amat penting, bagi para filolog untuk, mendapatkan insight dari penelitian-penelitian tersebut, untuk menggabungkan atau, mengkolaborasikan beragam teori dari keilmuan sosial untuk analisis sebuah teks. Jadi analisis teks tidak diisolasi dari konteks beragam konteks yang, melingkupi teks tersebut, melingkupi teks maupun konteks yang melingkupi naskah, begitu ya. Jadi, itu kelas kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Kita akan membahas mengenai tugas dari pertemuan keempat hingga keenam, di kelas atau di follow up kelas diskusi di Google Meet. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.